Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Rabu 20 Juli, Pekan Biasa ke-16. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Matius, bab 13, ayat 1-9. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke atas perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu semakin besarlah semak itu, dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus bicara tentang benih. Benih hanya akan tumbuh baik bila ditaburkan di atas tanah yang subur. Tetapi, mungkin menjadi pertanyaan bagi kita semua. Mengapa si penabur dalam perumpamaan kita hari ini tetap nekat menaburkan benih di tanah yang berbatu-batu di pinggir jalan? Apakah ini bukan pemborosan? Saudari-saudaraku yang terkasih, lewat perumpamaan ini Yesus ingin menggarisbawahi kemurahan hati Allah Sang Penabur Sabda. Seperti matahari yang tidak terbit hanya bagi orang baik saja, tetapi juga bagi orang jahat, bagi siapapun, termasuk orang yang jahat sekalipun. Allah ingin bersikap adil. Memang seperti dikatakan dalam pepatah, apa yang diterima akan diterima sesuai dengan kemampuan si penerima. Tanah berbatu dan tanah di pinggir jalan tentu tidak mampu menerima secara baik benih yang ditaburkan oleh sang penabur itu. Kendati kondisi si penerima berpengaruh. Kita lihat dalam bacaan pertama hari ini, mengingatkan akan daya transformasi sabda Allah itu sendiri. Allah bersabda kepada Yeremia bahwa ia harus pergi untuk mewartakan sabdanya kepada umat Israel. Yeremia yang masih muda, secara manusiawi merasa tidak mampu, apalagi ia tidak pandai berbicara. Namun Allah bersabda, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau." Sabda ini menenangkan dan meyakinkan Yeremia. Tambahan lagi Allah menjamah mulut Yeremia dan bersabda, "Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu." Sabda tersebut berdaya transformatif karena mengubah Yeremia muda menjadi penabur sabda yang pemberani. Termasuk menaburkan sabda Allah di atas tanah berbatu, yaitu kepada umat Israel yang keras kepala, tidak setia, dan dekil hatinya. Saudari-saudaraku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini mengajak dan mengundang kita semua untuk menjadi pewarta-pewarta yang terus setia mewartakan kemanapun kita diutus.
Meskipun banyak penolakan-penolakan dan tentunya tantangan-tantangan selalu dihadapi oleh sang pewarta itu. Sekaligus kita juga dipanggil untuk menjadi tanah yang baik dalam hidup kita, supaya sang sabda itu, benih itu tumbuh, berkembang, dan berbuah melimpah. Firman Allah yang tersurat dalam kitab mulia disampaikan pada umat agar hidup imannya. Pujian bagimu, Tuhan, atas firman-Mu. Pujian bagimu, Tuhan, atas firman-Mu. Firman-Mu tertabur luas, dikenal manusia, namun acap tak berbuah, tak terawat dan lenyap. Sirami ya Allah hati kami umat-Mu. Sirami ya Allah hati kami umat-Mu. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.